Bapa, terima kasih buat Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Sepanjang hari bahkan sepanjang minggu Tuhan menyertai, menyempurnakan seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami boleh ada dan kami boleh sehat hari-hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau kuatkan setiap umat-Mu yang sedang mengalami kelelahan, mereka yang sedang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan tolong, Tuhan Engkau angkat setiap beban mereka, sehingga mereka Tuhan boleh bersuka cita karena Tuhan baik di dalam kehidupan mereka. Juga kami berdoa Tuhan untuk setiap umat-Mu yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga Opung Cinta yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan keluarga ini, Tuhan pulihkan sehingga mereka boleh sehat kembali, mereka boleh merasakan sukacita karena Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Itu juga siapapun yang sedang sakit, yang mungkin kami tidak tahu, bahkan kami tidak mendengar informasinya Tuhan. Namun satu hari kami di tempat ini kami berdoa, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk mereka yang sedang sakit di rumah sakit Tuhan, mereka yang sedang terpapar, Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan mereka, supaya juga mereka mengalami pemulihan yang baru. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menopang negara kami ini Tuhan. Engkau berikan hikmat dan bijaksana kepada pemimpin kami, supaya dapat mengambil keputusan yang bijak untuk Tuhan menyelamatkan bangsa ini daripada krisis COVID, krisis ekonomi, bahkan yang telah dialami oleh negara-negara lain juga. Kami juga berdoa untuk dunia ini Tuhan, supaya Tuhan Engkau menghalau belalang pelahap, menghalau penyakit sambar, menghalau hal-hal yang tidak bisa kami lawan secara jasmani. Tuhan Yesus, juga kami berdoa untuk setiap gereja-gereja di mana saat ini Tuhan ada kebingungan antara beribadah dan tidak Tuhan. Ada banyak hambatan yang membuat umat-Mu lemah imannya. Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan, Engkau berkati mereka juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus, tolong mereka, berkati segala usaha mereka, Engkau lancarkan. Dan Tuhan juga para pekerja juga, supaya mereka memiliki komitmen yang baik di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami boleh kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan acara doa ini Tuhan dalam tangan-Mu, dan Engkau tolong setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, bahkan yang mengikuti acara ini secara online Tuhan. Biarlah Tuhan, tangan Tuhan juga menyertai mereka. Sebentar juga kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami boleh diberkati dan dikuatkan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan seluruh doa dan tangan-Mu. Biarlah hati kami juga boleh dirubahkan karena Tuhan baik dan hidup. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita percaya apapun yang kita doakan, kita percaya, kita yakini bahwa Tuhan itu mendengar, bahwa Tuhan itu ada di pihak kita, bahwa Tuhan itu menyambut kita, memimpin hidup kita. Amin. Kita belajar firman Tuhan sama-sama. Kita tanggung jawab sebagai umat Tuhan, bagaimana kita bisa berakar di dalam firman Tuhan. Itu harus ada tanggung jawabnya sebagai anak-anak Tuhan yang meyakini Alkitab ini adalah firman Tuhan ya. Mari kita buka Roma 10 ya.
Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 kita baca 1 dan 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa berakar di dalam Tuhan berkat ya Enci, Anggreni dan kita semua di tempat ini yang di rumah dengan harus mau mendengar. Mendengar apa? Bukan mendengar sinetron India, ya India, yang termasuk sinetron Korea juga, ya. Tapi harus mendengar firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena firman Tuhan itu membawa kemenangan, membawa berkat, membawa pemulihan, membawa kekuatan, membawa penghiburan, membawa jalan, ya, membuka jalan, membawa kepastian, membawa keselamatan. Itu firman Tuhan. Jadi harus kita dengar. Bagaimana kita mendengar? Ya, mungkin dari guru sekolah minggu, dari pendetanya khotbah, dari YouTube, dari mana lagi ya? Ya dari TikTok, ya khotbah di TikTok, ya dari mana lagi, ya. Nah, ketika kita mendengar firman Tuhan itu, ya, maka keluarlah akar itu. Karena apa keluar akar? Engkau berkata, yes, benar Tuhan, benar. Ya, ketika engkau letih sudah berbeban berat, engkau berkata, yes, semangat lagi loh. Yang tadinya udah lemah, semangat lagi. Gitu ya. Jadi hari-hari ini dengan kondisi dunia seperti ini, kita harus banyak-banyak mendengar berita firman Tuhan, bukan berita yang lain. Yang setuju katakan amin. Ya, kita lanjutkan. Ya, selain mendengar untuk berakar, kita coba buka di Ulangan 17 ayat 19. Ya, Ulangan 17 ya ayat 19. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca 1 dan 3. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar apa? Belajar apa? Ya, bukan belajar TikTok di sini ya. Belajar takut akan Tuhan. Belajar takut akan Tuhan Allahnya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Jadi selain tadi yang pertama untuk berakar itu mendengar, yang kedua ini apa tadi? Dikatakan ia harus membacanya. Itulah yang harus ada di sampingnya. Lihat, di sampingnya ada Alkitab kan? Dikatakan harus ada di sampingnya Alkitab tuh. Terus dibaca. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi Alkitab itu jangan ditaruh di lemari, tetapi dibaca. Katakan dibaca. Nah, kenapa harus membaca? Karena kalau tidak baca tidak mengerti. Makanya harus didengar dan dibaca. Penting kita harus membacanya. Gak penting banyak, yang penting setiap hari suruh membacanya. Yang setuju katakan amin. Itulah untuk berakar. Katakan berakar. Ya. Yang pertama mendengar, yang kedua membaca.
Amin. Ya, kita lanjutkan. Ya, selain membaca apa? Coba kita buka di dalam Kisah 17 ayat 11. Kisah Para Rasul 17. Kisah Para Rasul 17 ayat berapa? 11. Kita baca ayat 11. 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nah, ini penting nih. Dan setiap hari mereka menyelidiki, nah ini, menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Nah, mendengar, membaca, terus menyelidiki. Bagaimana cara menyelidiki? Ya, mungkin harus pergi di pojok, mungkin harus mengendap-endap, ya, mungkin harus manjat di atas set. Apakah seperti itu? Ya, menyelidiki firman Tuhan tentunya kita dengar, kita baca, kita terus baca, kita renungkan. Tidak tahu, tanya orang yang tahu. Nah, terus baca buku-bukunya, ya, baca yang lain yang mendukung dengan ayat itu. Nah, tanya dan tanya terus, pokoknya diselidiki. Nah, artinya apa ini? Mempelajari, katakan belajar. Belajar di gereja, belajar di sekolah, belajar juga bisa di HP. Ya kan? Di HP bisa belajar, apalagi HP-HP yang Android toh, ya, bisa belajar gitar, bisa belajar Alkitab, bisa belajar lain-lain. Sekarang udah 2 tahun kan, murid-murid belajar di HP, ya, makin pintar kan? Puji Tuhan, ya. Apa? Karena belajar itu bisa di mana saja, ya. Bisa datang ke sekolah, bisa juga di rumah, bisa juga di les, ya, bisa juga mana saja yang belajar. Yang penting mendapatkan ilmu, ya. Teruslah belajar, gali firman Tuhan, gali kitab suci, gali dan gali, baca dan baca, gali dan gali, baca dan baca. Ya, terus itu penting, ya. Jadi jangan kerja-kerja terus, ya, capek, ya, tapi harus baca, gali, baca, ya. Nanti kita ketinggalan kalau kita nggak membaca. Oke, kita lanjutkan, ya, di Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Ya, kitab Mazmur, ini kitab saya suka, ya. Mazmur 1 ayat 2. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, yang pertama tadi untuk berakar mendengar firman Tuhan. Mendengar firman Tuhan, bukan dengar yang lainnya. Dengar firman Tuhan oleh pendeta, ya, Eko Santoso TV boleh. Nah, saudara, sekalian promosi, ya. Ya. Terus membaca firman Tuhan, baca. Habis membaca tadi apa? Ya, habis membaca tadi apa? Yang nomor 3 tadi apa? Menyelidiki. Selidiki firman Tuhan, selidiki kitab suci. Baru yang keempat untuk berakar adalah apa tadi? Merenungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Jadi direnungkan. Jadi bukan hanya pacar yang direnungkan, bukan hanya utang yang direnungkan. Ya, kalau orang tua merenungkan utang,
Kalau anak muda merenungkan pacar, ya salah. Renungkan firman Tuhan. Haleluya, biar terbayar utangnya. Renungkan firman Tuhan, ya, biar makin lengket pacarnya, gitu. Ya, renungkan firman Tuhan. Kalau engkau menyenangkan Tuhan, maka Tuhan membuka jalan. Saat tiada jalan, Tuhan membuka jalan. Oh gitu, ya. Jangan sok-sokan kita membuka jalan sendiri. Biar Tuhan yang membuka jalan. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, Yakobus 1 ayat 22 yang terakhir. Ya, nanti baru kita tutup dengan doa. Kita akan satu pujian pakai drum, ya, pakai drum siap-siap, ya, pakai drum, ya. Yakobus 1 ayat 22. Mana ya Yakobus ini ya? Yakobus 1 ayat 22. Kita baca Yakobus 1 ayat 22. Ayo, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Jadi pelaku. Untuk berakar, jemaat yang berakar, yang pertama mendengar firman, membaca firman, menyelidiki kitab suci, terus apa tadi? Merenungkan firman. Yang terakhir apa? Melakukan. Katakan melakukan. Melakukan. 1, 2, 3, melakukan. Yes, ya. Ayo berkat. Kita memuji Tuhan pada drum. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Haleluya, 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 haleluya. Bapak engkau baik. Bapak engkau baik. Bapak engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapak puji tak kau. Bapak kau baik. Bapak
kebangkitan, kebangunan rohani, kesatuan yang kita temukan, yang terkena dipersatukan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan. Jemaat Tuhan, Engkau berakal, jemaat Tuhan, Engkau mendengar firman Tuhan, jemaat Tuhan, baca firman Tuhan, jemaat Tuhan, selidiki kitab suci, jemaat Tuhan, renungkan firman Tuhan, jemaat Tuhan, lakukan firman Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami mau pulang Tuhan, lindungi setiap kami dalam perjalanan, berkati yang di rumah-rumah Tuhan, berkati kami semua. Mari sama-sama kita mengangkat tangan, terima berkat. Pulanglah, bawalah berkat, bawalah damai, bawalah sukacita, bawalah penghiburan, kekuatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita malam hari